Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ASP Law Firm Official, channel pembelajaran hukum. Jangan lupa untuk mendukung channel kita, jangan lupa di subscribe, kemudian like dan komen ketika ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu dipertanyakan. Nah, kita juga akan menjawab pertanyaannya di video-video kita selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana strategi advokat atau pengacara agar kemudian dia bisa menjadi advokat corporate gitu, advokat yang memang menjadi konsultan hukum bagi perusahaan-perusahaan. Nah, contoh misalkan perusahaan A dia mempunyai advokat si A misalkan. Nah, atau misalkan institusi pemerintah juga bisa demikian gitu. Selama kemudian ada aturan hukum yang membolehkan, maka kemudian itu boleh juga dilakukan gitu. Tidak hanya perusahaan-perusahaan swasta. Nah, selanjutnya bagaimana strateginya agar kemudian kita bisa menjadi advokat corporate gitu atau advokat perusahaan, karena memang di luar sana banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seorang advokat atau pengacara dia tidak punya perkara, katanya nggak punya duit gitu, uangnya dari mana gitu, terus biaya hidupnya dari mana. Nah, ternyata tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, nah kita juga bisa mempunyai penghasilan yang ibaratnya tidak tergantung kepada perkara, tapi memang kita sudah dibayar secara profesional. Ada yang kemudian bayarnya bulanan, ada kemudian yang bayarnya ketika ada perkara-perkara yang harus diselesaikan gitu. Nah, tapi ketika tidak ada perkara pun kita tetap dibayar gitu. Nah, dan itu sekarang di kota-kota besar sudah mulai banyak yang membutuhkan, hampir semua perusahaan-perusahaan itu menggunakan jasa konsultan hukum dari pengacara. Nah, karena seringkali ketika mereka menggunakan konsultan hukum internal gitu, jadi legal perusahaan, nah itu mereka punya kendala ketika misalkan ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus masuk ke ranah litigasi, harus masuk ke ranah persidangan misalkan. Nah, kadang-kadang orang bisa saja secara akademis dia pinter hukum, tapi kemudian dia tidak pernah bersidang, misalkan dia tidak punya keahlian di bidang persidangan, nah maka kemudian mereka juga akan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukumnya. Maka kemudian banyak perusahaan-perusahaan besar yang mereka di samping punya legal internal, mereka juga punya kerjasama dengan lawyer atau advokat atau pengacara-pengacara yang profesional di bidangnya masing-masing. Nah, caranya gimana agar kita bisa menjadi lawyer perusahaan? Nah, yang pertama ketika kita menjadi advokat atau pengacara, nah kita harus punya kantor yang berbadan hukum. Nah, kenapa kemudian harus berbadan hukum? Karena terkadang perusahaan itu detail mereka menanyakan akta pendirian kantor hukumnya, kemudian pengesahan badan hukumnya, kemudian NPWP dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang juga ada perusahaan-perusahaan yang mempertanyakan SPT setahun atau 2 tahun terakhirnya gitu. Jadi laporan pajak kita tiap tahunnya seperti apa gitu. Nah, itu juga dipertanyakan. Nah, makanya kemudian untuk bisa menjadi lawyer-lawyer corporate, nah biasanya itu dulu yang harus kita siapkan. Nah, karena ketika nanti kita mulai dibutuhkan, nah itu akan dipertanyakan gitu. Supaya nanti ke depan ketika kita dibutuhkan, kita dari sisi administratifnya sudah disiapkan. Karena banyak sekali advokat-advokat di beberapa daerah yang kemudian kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan administratif tersebut. Nah, banyak yang hanya misalkan mereka hanya bikin plang, kemudian kantor hukum si A, misalkan kantor hukum si B, tapi mereka tidak punya akta notaris, tidak punya akta pendirian. Dan itu memang di dunia advokat tidak dipermasalahkan, boleh-boleh aja, karena lisensi kita bukan itu. Lisensi kita hanyalah apakah kita sudah disumpah di pengadilan tinggi sesuai domisili apa belum. Nah, apakah kita punya kartu advokat atau tidak gitu. Nah, terkait dengan legalitas misalkan kantor, akta pendirian dan lain sebagainya itu tidak pernah dipertanyakan di pengadilan, di persidangan tidak pernah dipertanyakan. Tapi itu biasanya dipertanyakan ketika misalkan kita diminta oleh perusahaan untuk menjadi konsultan hukumnya, atau misalkan kita sendiri yang mengajukan kepada perusahaan untuk menjadi konsultan hukumnya, maka kita perlu untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan administratif tersebut. Nah, contoh misalkan ketika saya diminta oleh perusahaan perbankan misalkan, atau perusahaan-perusahaan apa gitu. Mereka pasti meminta kita untuk mengajukan
company profilnya, company profil perusahaan kita seperti apa nih. Bahkan di beberapa daerah itu juga kita dibutuhkan untuk misalkan jadi konsultan hukum institusi pemerintah gitu. Nah, banyak juga yang sifatnya institusi pemerintah membutuhkan jasa hukum tapi dia sifatnya tender gitu. Nah, banyak juga yang seperti itu. Maka untuk bisa mengikuti tender tersebut, maka kita harus terdaftar di ULP misalkan. Daftar secara online. Nah, pendaftaran itu membutuhkan syarat-syarat administratif tersebut. Contoh kayak tadi, persyaratan akta pendirian, kemudian SK Menkumham, kemudian NPWP dan lain sebagainya, itu pasti dibutuhkan untuk bisa kemudian terdaftar dan ikut tender sebagai konsultan hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena kalau kita hanya misalkan berbekal berita acara sumpah sama kartu advokat saja, tidak jarang memang itu terkendala di perusahaan, karena kadang perusahaan mereka untuk bisa MOU harus dengan terkadang tidak hanya cukup dengan MOU dengan pribadi pengacara, tapi juga harus dengan institusi atau kantor pengacara yang memang dia secara hukum mempunyai badan hukum gitu. Nah, sehingga kemudian kerjasamanya ini antara perusahaan berbadan hukum dengan kantor pengacara yang berbadan hukum. Nah, kira-kira seperti itu, atau bisa saja misalkan dalam bentuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, LBH kan rata-rata tuh sudah punya badan hukum itu, baik misalkan mereka berbadan hukumnya dalam bentuk perkumpulan atau ada juga yang dalam bentuk yayasan. Nah, karena LBH atau Lembaga Bantuan Hukum sekarang untuk bisa lolos verifikasi juga harus berbadan hukum gitu. Enggak kayak dulu misalkan bikin LBH cukup dengan akta pendirian. Nah, tapi tidak punya SK Menkumhamnya misalkan. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai LBH yang berbadan hukum. Nah, saat ini LBH harus sudah berbadan hukum, apalagi ketika ingin mengakses anggaran-anggaran pemerintah, misalkan anggaran bantuan hukum dari Pemda kabupaten kota atau dari Pemda provinsi atau dari Kanwil Kemenkumham. Nah, itu harus mengikuti verifikasi dan salah satu syaratnya harus berbadan hukum. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kita juga harus aktif mengajukan proposal misalkan ke perusahaan-perusahaan yang memang terlihat sepertinya ini membutuhkan konsultan hukum nih, atau banyak juga perusahaan-perusahaan di daerah yang memang mereka hanya punya legal internal di pusat gitu, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan di daerah, nah itu mereka akan kesulitan tuh untuk menghadirkan legal internal yang dari pusatnya. Maka itu ada peluang untuk kita kemudian menjadi legalnya di tingkat daerah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kira terkait dengan strategi untuk bisa menjadi legal perusahaan, yang pertama tadi legalitas, kemudian persyaratan administratif agar kemudian kita siapkan. Nah, yang kedua kemudian kita harus aktif juga untuk mengajukan penawaran-penawaran kepada perusahaan-perusahaan atau institusi pemerintah. Nah, kalau nanti kita sudah banyak dikenal, banyak juga yang contoh kayak misalkan kita ASP Law Firm nih, dulu kita masih sering juga mengajukan proposal penawaran gitu. Nah, tapi semakin kesini semakin orang banyak tahu, dan dari mulut ke mulut, dari perusahaan satu ke perusahaan lain, banyak juga perusahaan yang kemudian menawarkan ke kita, ini perusahaan kita membutuhkan legal nih konsultan hukum, nah bisa nggak kerjasama gitu. Itu seiring dengan berjalannya waktu, yang penting bagi kita secara administratif kita harus menyiapkan dari awal. Nah, ketika misalkan kayak tadi mulai banyak perusahaan yang menawarkan, bukan kita lagi yang mengajukan, nah secara administratif kita sudah siap semuanya gitu, baik itu misalkan persyaratan akta pendirian, SK Menkumham, NPWP, kemudian SPT tahunan. Nah, itu sudah kita siapkan semua. Nah, banyak juga profesi-profesi yang memang di luar dari pengacara, nah, tapi kemudian dibutuhkan juga oleh perusahaan. Contoh misalkan pengacara spesialis pengadaan misalkan, atau pengacara spesialis perpajakan. Nah, itu juga dibutuhkan. Nah, bahkan ke depan akan banyak sekali profesi-profesi pengacara yang kemudian lebih spesifik kepada permasalahan tertentu. Contoh misalkan pengacara spesialis pengadaan, pengacara spesialis pajak misalkan, atau pengacara spesialis pertambangan gitu. Nah, itu ke depan akan ada lisensinya tersendiri gitu. Nah, sekarang juga sudah mulai ada organisasi-organisasi yang membuat itu. Nah, tapi kemudian belum ada aturan yang melarang advokat untuk merangkap dengan profesi tersebut. Jadi sepanjang belum ada aturan itu, nah kita boleh mengambil spesialisasi itu.
Di samping advokat misalkan kita juga merangkap sebagai konsultan pajak misalkan atau konsultan pertambangan. Nah, itu boleh-boleh saja karena memang belum ada aturannya. Nah, jadi semoga dengan materi ini ke depan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang sekarang masih kuliah hukum atau memilih profesi hukum agar kemudian ke depan tidak lagi berpikiran bahwa oh jadi pengacara ini sulit nih kalau nggak ada perkara, nggak punya duit gitu, hidupnya dari mana. Nah, tapi kalau kita sudah mulai fokus ke corporate gitu, nah tidak seperti itu. Nah, karena ketika kita tidak ada permasalahan hukum yang ditangani pun, nah kita tetap survive gitu, tetap punya biaya operasional untuk menghidupi kantor kita. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga ke depan ini bisa membantu teman-teman yang berprofesi di bidang hukum agar kemudian ke depannya bisa lebih baik dan segera bisa menjadi corporate lawyer. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm.